Baik pemirsa, masih bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titan CNBC Indonesia dan masih bersama kami Bapak Kusumo Martanto selaku CEO dan co-founder Blibli. Pak, kita akan bertanya langsung Pak soal rencana IPO Blibli yang sekarang telah ramai dibicarakan Pak. Kenapa sih Pak Blibli yakin dan percaya diri untuk IPO Pak? Apa udah saatnya? Apa bagaimana Pak? Ya, jadi selama 11 tahun ini kami membangun, tadi yang seperti saya jelaskan, di awalnya kecil, B2C, sekarang udah menjadi ekosistem. Kami melihat building block-nya sudah lengkap, fundamentalnya sudah cukup kuat. Ya, jadi kami melihat bahwa aksi korporasi ini akan mengenable kami untuk terus bertumbuh dengan lebih baik lagi, untuk mengembangkan bisnis-bisnis ke depannya, untuk terus melanjutkan inovasi-inovasinya, gitu Mas. Jadi kita melihat ini sangat baik, ya, dan juga kami juga sangat-sangat bahagia sih sebetulnya Mas, karena sponsor utama kami, Ya. ya, Yang sudah dikenal. yang sudah dikenal dari pemilik keluarga pemilik Jarum, mereka sangat-sangat committed dari awal sampai sekarang dan ke depannya. Ya. Komitmennya itu seperti apa Pak? Mereka nggak akan Komitmennya, mungkin seperti yang lain menjadi exit plan atau bagaimana gitu? ya, jadi buat kami sebetulnya aksi korporasi ini menjadi an entry line, a starting line, bukan an exit plan. Ya, secara shareholding structure di kami sangat-sangat simple saat ini, Mas. Ya, super majority dimiliki oleh keluarga Jarum. Ya, sisanya dimiliki oleh founders, manajemen, dan employees. Ya. Nah, di sini jadi tidak ada pemikiran untuk exit karena semua saham yang akan ditawarkan di IPO ini adalah saham baru. Ya, itu salah satu bentuk komitmennya. Pak, dana untuk IPO dari IPO ini akan digunakan untuk apa sih Pak? Ya, Rencananya Pak? jadi ada beberapa hal Mas. Ya, satu tentunya untuk pengembangan bisnis, ya, ke depannya. Kita saat ini di ekosistem kami ini menurut saya masih day zero, baru mulai ini. Keluarga Blibli, Tiket, dan Range. Iya. Masih banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa unlock. Untuk pengembangan bisnis ke depan Pak? Itu satu. Yang kedua, tentunya untuk pembiayaan dari core-core bisnis kami ini. Dan yang ketiga, untuk pembayaran dari refinancing dari debt yang kami ada. Gitu, Pak. Pak, IPO itu kan tadi Bapak bilang sebagai starting line ya Pak, untuk berkembang lebih pesat Pak. Mungkin untuk calon-calon pemegang saham nih Pak yang sudah menunggu-nunggu apa namanya beli-beli melantai di bursa Pak. Rencana ke depan tuh seperti apa sih Pak? Ya, jadi nomor satu, saat ini Blibli itu udah dikenal sebagai leaders Mas, ya, terutama di smartphone, consumer elektronik. Kemudian kami juga leaders di omnichannel groceries and fresh produce, ya, tentunya dengan Blibli dan Range. Kami juga leaders di online travel dan experience. Nah, ini kami akan terus kembangkan. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah bagaimana tiga entitas ini kita bikin sebagai sesuatu yang terintegritas, baik online maupun offline, gitu. Jadi kita akan memberikan experience yang lebih bagus lagi. Contohnya, kita kemarin dulu baru aja tuh melakukan yang namanya single sign on. Jadi customer yang masuk ke salah satu dari tiga bisnis lini kami itu menjadi customer semua. Ya, jadi dengan mudahnya kita bisa cross selling. Ya, dengan mudahnya kita bisa lebih personalize offering yang kita berikan ke setiap pelanggan. Ya, kemudian kita sebelum kita menjadi satu ini sebagai satu keluarga ekosistem Blibli, ini kan kita mempunyai loyalty program, ya Pak. ya, loyalty reward, loyalty program. Ini sebetulnya loyalty-nya udah bagus, tapi sendiri-sendiri Mas. Blibli mempunyai loyalty reward sendiri, Tiket ada Tix ya, kemudian Range Market juga dengan Trust. Digabung nanti Pak. Kita akan gabung menjadi unified shared loyalty program. Pak, bicara soal fundamental Pak.
Pastikan semua calon pemegang saham mau nih Pak. Bagaimana nih sebagai perusahaan teknologi Bapak membangun fundamental kinerja yang kuat Pak untuk ke depan supaya pemegang saham itu yakin untuk membeli Pak. Ya, jadi memang dari awal kami membangun bisnis ini fokusnya dengan konsumen, kemudian kami fokus dengan fundamental. Selama ini yang kami kerjakan itu lebih banyak kan building block-nya, Mas. Ya, Maksudnya building gimana? block. Building block. Contohnya, kita tahu cost of doing business di Indonesia, salah satu komponen yang mahal itu ongkos logistik. Iya, Ya, karena negara kepulauan, Mas. betul. Dan juga infrastruktur sebelum-sebelumnya mungkin kurang baik, ya. Kita melihat ini menjadi opportunity Oke. buat kami juga membuat atau membangun distribution network ini, ya, dengan the most cost optimized. Kenapa? Kalau cost-nya paling optimize, kita bisa memberikan layanannya dengan baik dan dengan murah. Ya. Kalau enggak, itu lama-kelamaan bisnisnya akan jauh lebih mahal dalam running the business. Nah, itu tidak sustainable buat kami. Jadi kami terus melakukan efisiensi, optimization yang kami lakukan di dalam ini, di Blibli, di tiket maupun di Rents, gitu. Jadi cost ditekan, revenue-nya dinaikkan, akhirnya muncul profitabilitas itu Pak. Betul. Kembali lagi, yang pertama tadi karena bisnis modelnya dulu sudah benar atau belum. Kalau dilihat Mas ya, 3 ini ya, e-commerce, online travel ya, sama groceries. Saat ini kalau menurut survei Euromonitor dan Frost & Sullivan, 3 ini sekarang total addressable market di tahun 2020 itu sekitar 250 miliar dolar. Di tahun 2025 ini akan terus bertumbuh dan diperkirakan mencapai 430 something miliar dolar. Di Indonesia itu Pak? Di Indonesia saja. Jadi potensi pasarnya sendiri udah besar. Besar banget Pak. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke bisnis model. Dari 430 something miliar dolar itu 150 miliar dolar itu e-commerce. Nah, e-commerce seperti tadi saya jelaskan, B2C itu take rate-nya lebih sehat dibandingin bisnis model yang lain di e-commerce. Kemudian di online travel itu bisa dilihat kalau perusahaan-perusahaan online travel di luar negeri yang besar, ya, itu sudah rata-rata udah public company, profitable dan besar. Karena take rate-nya itu sangat bagus, baik untuk hotel, akomodasi maupun tiket ya, itu udah bagus. Ketiga groceries. Groceries ini kedepannya kan kalau menurut data tersebut itu 245 miliar dolar. Ya. Dan kita mempunyai posisi yang kuat dengan Rents dan bersama Blibli, bersama tiket, kita bikin omnichannel ekosistem. Makin kuat lagi Pak. Yes. Jadi bisnis modelnya udah benar dulu. Kita bikin ekosistem, kita bikin omnichannel, dan kita selalu optimize cost-nya. Dan kita memberikan service yang terbaik buat pelanggan. Itu yang apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya ke pelanggan lagi. Oke, bagus. Kita tahan sebentar Pak. Yes. Pemirsa, luar biasa perbincangan dengan Pak Kus, cukup seru tapi kita akan jeda sejenak, tetap di Talk to Titan CNBC Indonesia setelah jeda berikut. Mungkin kalau di platform lain harus pinter-pinter nih, harus lihat-lihat dulu ini itu. Kalau di kami istilahnya ketemu barangnya yang disuka, udah deh, kita jamin asli. Kalau sampai ada kesalahan, nggak usah khawatir, 15 hari return policy, free. Diganti ya Pak? Diganti.